pertemuan kita yang terakhir ya, pertemuan ke-6. Oke, kita langsung mulai saja. Sekali lagi, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, kita akan mulai. Jadi untuk modul 6 ini kita akan bahas tentang financial risk management. Ya. Jadi ya ini beberapa tujuan pembelajaran ya, memahami prinsip IRM. IRM ini Enterprise Risk Management. Oke, kemudian risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, kemudian ada derivatif dan hedging ya, atau lindung nilai. Kita mulai dulu dari risiko itu sendiri ya. Kadang-kadang di Kompe juga ditanya ya, kalau untuk mengukur risiko itu pakai apa? Oke. Nah, jadi kita lihat dulu pengertian dari risiko itu sendiri. Resiko itu dikatakan efek ya dari ketidakpastian pada objektif. Oke. Nah, efek ini dikatakan sebagai deviasi. Ya, deviasi itu perbedaan nilai. Ya, perbedaan nilai dari yang diharapkan. Ya, kemudian untuk objektif ini sendiri memiliki berbagai aspek ya, dan dapat diterapkan di berbagai tingkat. Ya. Risiko sering juga dikarakteristikkan sebagai peristiwa potensial ya, atau konsekuensi atau kombinasi dari kedua itu. Oke? Dan risiko ya merupakan kombinasi dari konsekuensi pada suatu peristiwa. Ya, termasuk perubahan di dalam kondisi itu. Ya, atau kemungkinan akan terjadi. Oke, nah, jadi ketidakpastian di sini bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau yang namanya resiko itu belum tentu pasti akan negatif. Ya, bisa saja positif. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke IRM. Ya, Enterprise Risk Management. Ya, ini kebetulan ini topik saya waktu saya bikin disertasi S3 ya. Ya, saya angkat topik Enterprise Risk Management. Ya, tapi ini setelah 3 tahun ya saya melihat kembali. Ya, mungkin sedikit lupa juga. Oke, jadi IRM ini ada menurut dua segi ya, atau perspektif. Ya, dari ISO 31000 dan juga dari COSOC. Oke. Nah, menurut ISO ya itu merupakan sekumpulan komponen yang memberikan fondasi atau dasar ya bagi perusahaan untuk mendesain, mengimplementasi, memonitoring, ya mereview ya secara berkelanjutan meningkatkan manajemen risiko di dalam suatu perusahaan. Ya. Tetapi kalau menurut COSO, ya, COSO ini dikatakan sebagai sebuah proses ya dari BOD, manajemen dan personil lainnya ya, di mana mereka membuat sebuah strategi ya di dalam perusahaan, dan strategi ini digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang akan mempengaruhi perusahaan. Ya, kemudian mereka akan mengelola risiko ini dalam risk appetite mereka. Nanti kita akan bahas risk appetite itu apa. Kemudian ya menyediakan penjaminan secara ini ya reasonable ya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kita lihat lebih lanjut. Nah, kalau menurut COSO ini ada 4 komponen dari IRM. Strategic, Operation, Reporting, dan Compliance. Ya, strategic berarti tujuan yang tinggi ya untuk mendukung misi perusahaan.
operation, ya, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Reporting, ya, laporannya itu memenuhi reliabilitas. Ya. Kemudian dari sisi compliance itu kita memenuhi hukum yang berlaku dan regulasi. Oke. Kemudian, nah, benefit dari penerapan IRM ini, ya, saya ceritakan dulu. Jadi kalau perusahaan yang menerapkan IRM, ya, Enterprise Risk Management, berarti mereka sudah mempunyai sebuah program. Oke. Jadi ketika terjadinya resiko ini, mereka sudah ada cara untuk mengatasinya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk mengurangi ya, variability itu selisih ya, untuk kinerja perusahaan yang tidak dapat diterima, ya, membangun kepercayaan investasi bagi komunitas dan stakeholder, kemudian ya, align dan mengintegrasikan pandangan manajemen risiko yang berbeda, mendukung tata kelola perusahaan. Ya. Kemudian merespon perubahan lingkungan bisnis, ya, dan ya, menyelaraskan strategi budaya dan strategi perusahaan. Oke. Nah, di sini ada komponen-komponen dari IRM sendiri, ya. Ada 8, ya. Ada 8. Oke, saya masih ingat waktu saya kumpulin kuesioner, saya pakai 8 konstruk ini, ya. Jadi di dalam satu variabel itu ada 8 ini, dan akhirnya karena terlalu banyak, jadi saya meremove 8-8-nya ini, ya. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari internal environment, ya. Jadi ini lebih ke lingkungan, ya, di dalam perusahaan, ya, yang termasuk filosofi manajemen risiko perusahaan. Kemudian ada risk appetite. Risk appetite ini adalah seberapa besar perusahaan dapat menerima resiko. Ya, misalkan saya katakan risk appetite Tony lebih besar daripada risk appetite-nya perusahaan Cedric. Ya, artinya perusahaan Tony, ya, toleransi terhadap resiko itu lebih tinggi. Ya, dan setiap perusahaan itu risk appetite-nya itu berbeda-beda. Oke. Oke, objective setting. Jadi perusahaan pastinya itu memiliki visi misi, ya, yang konsisten dengan risk appetite mereka. Ya, baru event identification. Ya, ini melihat peristiwa internal maupun eksternal yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Ya, di mana kita membedakan yang namanya resiko dan kesempatan. Baru kita masuk ke risk assessment. Ya, ini sudah tahap kita menilai resiko. Ya, kemungkinan terjadi, kemudian dampaknya apa. Oke, kemudian risk response. Jadi setelah adanya resiko tersebut, apa yang kita lakukan? Ya, apakah kita akan avoid, menghindari, atau kita akan accept? Ya, ingat kalau resiko yang positif, apa akan kita kurangi atau akan kita bagi? Ya, bagi ini mirip seperti asuransi, ya. Kalau kita beli asuransi itu kan sebenarnya sharing risk. Jadi resiko itu tidak hanya ditanggung oleh kita sendiri, melainkan juga ditanggung oleh perusahaan asuransi. Oke, baru terakhir kontrol. Ya. Kemudian ada information communication, ya, dan monitoring. Itu 8. Oke, ini persyaratan kebijakan manajemen risiko. Oke, bisa dilihat, ya. Mulai dari governance, ya, manajemen risiko dan tujuan internal control, dari strategi, kemudian ada risk appetite, ya, level and nature of risk that is acceptable. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tingkat, ya,
penerimaan risiko setiap perusahaan itu berbeda-beda. Ya. Risk architecture, risk assessment, dan risk protocol. Oke, ada risk response, oke, dan lain sebagainya. Oke, ini kita bisa lihat di sini ya. Ada yang sifatnya internal, ada yang eksternal. Ya, mulai dulu dari financial risk. Ada 4 ujung ya, coba dilihat. Financial risk, resiko finansial yang tidak dapat kita hindari, ya seperti ketentuan akuntansi, suku bunga, nilai tukar, kredit, pendanaan dan kredit. Ada juga infrastructure risk. Oke, ada marketplace, ada reputational risk. Nah, itu yang eksternal. Kemudian bagian tengah itu yang internal. Artinya yang memang di dalam perusahaan. Oke, nah kalau dibikin matriks seperti ini. Jadi kalau yang eksternal itu lebih ke dari sisi luar. Ya. Oke, nah setelah mengidentifikasi resiko-resiko ini, ya jadi IRM itu memiliki suatu program ketika risiko ini timbul. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang tadi saya ya bilang risk response tadi, apa yang akan kita lakukan? Oke, ini kerangka untuk risk management ISO 31000. Ya, mulai dari desain kerangka untuk mengelola risiko, diimplementasi, dimonitoring, ya baru continual improvement. Oke. Oke, ini 4 level ya yang akan diterapkan. Oke, sekarang kita melihat kewajiban dari setiap pihak di dalam perusahaan. Ya, mulai dari CEO atau board of directors, ya mereka akan menentukan pendekatan strategik terhadap risiko dan mereka yang akan set ya risk appetite dari perusahaan. Oke, kemudian mereka yang akan establish struktur untuk manajemen risiko dan mereka yang akan memahami risiko yang paling signifikan. Ya, dan mereka yang akan memanage krisis di dalam perusahaan. Ya, bagi business unit manager, ya mereka tugasnya itu membangun risk aware, ya budaya risk aware di dalam unitnya. Oke, kemudian menyetujui manajemen target, kinerja manajemen risiko, memastikan implementasi, ya rekomendasi, improvement ya dari risiko, ya mengidentifikasi dan melaporkan risiko atau kondisi lingkungan yang berubah. Oke, risk managers yang bisa dilihat. Oke, jadi setiap pihak itu mereka memiliki tugasnya sendiri ya dalam manajemen risiko. Ya. Jadi kalau kita lihat ini dia tidak hanya sekedar manajemen risiko di dalam finansial ya, tetapi secara keseluruhan untuk suatu perusahaan. Ya, jadi lebih ke umum ya. Nah, di sini ada kerangka ini kalau nggak salah yang ISO. Ya. Ini yang ISO ada mulai dari identifikasi risiko, kemudian dianalisis, dievaluasi, ya baru di treatment. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini proses manajemen risiko. Oke, di sini juga ada teknik untuk menilai risiko. Mereka bisa menggunakan kuesioner, checklist, ya, workshops, ya, brainstorming, inspeksi, audit.
Oke. Bisa juga menggunakan flowchart, dependency analysis, hazard and operability studies, atau yang gampang SWOT. Ya, ini teknik-teknik dalam menilai resiko. Oke, sekarang kita lihat berbagai jenis resiko. Ya. Jadi resiko perusahaan itu terbagi 4, ada strategic risk, financial risk, operational risk, dan external event risk. Ya, bisa lihat contohnya. Jadi resiko-resiko ini perlu ada risk responnya. Ya, jadi kalau misalkan adanya credit risk, nah apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, itu termuat di dalam IRM perusahaan. Ya. Setelah ini kalian juga bisa ngecek untuk perusahaan besar, apalagi yang TPK, itu mereka memiliki pengelolaan IRM masing-masing. Oke, kita mulai dulu dari strategic risk. Ya. Kemungkinan eh, perusahaan tidak dapat bersaing dengan kompetitor. Oke, ya, di sini ada resiko bisnis, ya, kemungkinan rugi apabila perusahaan memasuki suatu bisnis. Oke, restructuring risk, potensi kerugian, ya, ketika perusahaan melakukan restrukturisasi. Ya, alliance risk, ya, potensi kerugian ketika perusahaan melakukan strategic alliance seperti merger, acquisitions. Oke, financial risk. Ya, kita lihat satu persatu mulai dari liquidity risk, di mana perusahaan tidak dapat membayar, ya, kewajibannya. Ya, dan sumber dana untuk pembayaran kewajiban itu biasanya dari kas perusahaan ataupun dari pinjaman, atau perusahaan dapat menjual aset. Oke, kemudian credit risk. Ya, ini topik saya ya, 2014, berarti 8 tahun yang lalu. Ya, saya angkat topik ini di S2 saya, tesis. Ya, jadi credit risk itu eh, seperti dalam suatu keadaan, nah perusahaan tidak dapat perusahaan itu memiliki pinjaman yang tidak tertagih. Ya, jadi mengapa perlu adanya credit analysis, ya, ketika kita akan meminjamkan uang. Oke, sebentar ya. Oke, contoh credit risk di dalam perbankan itu dihitung dari non-performing loans. Ya, tunggakan. Ya, itu resiko kredit karena perusahaan memberikan kredit, jadi akan timbul resiko di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ya, oke. Kemudian, nah ini beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur credit risk: operating performance, ya, debt service capability, leverage, liquidity, yaitu secara umum ya. Tapi kalau untuk perbankan itu biasanya mereka menggunakan non-performing loans. Oke, ada sovereign credit risk, resiko di mana sebuah negara itu ya gagal dalam membayar bunga maupun pokok pinjaman. Ya. Oke, jadi sovereign risk ini bagian dari country risk ya.
Oke, kemudian ada capital risk atau solvency risk. Ini resiko ketika perusahaan itu tidak dapat mengcover kerugian mereka. Ya, di dalamnya termasuk interest rate risk, liquidity risk, ya, exchange rate risk, operational risk. Nah, capital risk itu dapat dianalisis melalui debt equity ratio. Ya. Nah, untuk perbankan, Bank Indonesia itu menggunakan capital adequacy ratio. Jadi ada sebuah jumlah ya nominal modal yang memang harus dipegang oleh bank. Ya, kemudian ada risk based capital RBC untuk perusahaan asuransi. Oke, kita masuk ke market risk. Ya, market risk sendiri itu ya terdiri dari dua ya. Ada specific risk dan general market risk. Oke, jadi market risk sendiri ini resiko yang terjadi dari perbedaan posisi neraca ya akibat adanya perubahan harga pasar. Ya, kalau di dalam balance sheet itu kan book value ya. Nah, nah itu ada resikonya juga dengan eh, harga pasar. Oke, kemudian interest rate risk ya di mana risiko yang terjadi karena adanya perubahan tingkat suku bunga. Oke, equity positions yang terjadi karena adanya perubahan harga saham. Foreign exchange risk. Nah, ini yang terjadi karena eh, fluktuasi nilai mata uang. Ya. Yang ketiga ini cukup signifikan waktu krisis finansial pada tahun 1998. Ya, di mana perusahaan Indonesia mostly utang dalam currency asing. Ya. Dan karena pada saat itu rupiah mengalami depresiasi parah, ya sehingga utang perusahaan itu membengkak semua. Ya, makanya mereka kenapa harus ada risk management ya untuk menghindari begini. Ada commodity position risk, ya potensi kerugian terjadi karena adanya perubahan harga komoditi. Oke, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Oke, yang pastinya supply dan demand, oke likuiditas, oke intervensi dari otoritas keuangan, arbitrase, ya peristiwa ekonomi dan politik, ya dan faktor ekonomi lainnya. Sebentar ya, saya reshare ya, soalnya kedip terus PDF saya. Sorry, saya mute ya tadi ya. Oke, kita lanjut ke operational risk. Ya, jadi operational risk ini sendiri kerugian ya potensial yang terjadi karena sistem ya sumber daya manusia perusahaan, teknologi dan faktor operasional lainnya. Ya, dan operational risk ini bisa terjadi pada dua tingkat, teknikal dan organizational. Ya, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor
sumber daya manusia, teknologi, sistem dan prosedur, kebijakan maupun struktur organisasi perusahaan. Oke, ini tipe-tipe dari operational risk. Ya, ada risiko produktivitas, kerugian yang terjadi karena deviasi dari beberapa variabel yang mempengaruhi produktivitas seperti teknologi, peralatan, material, sumber daya manusia. Oke, teknologi risk, ya, kerugian yang terjadi karena teknologi itu tidak dapat mendukung kondisi. Ya, misalkan perubahan pada kualitas dan spesifikasi bahan baku itu tidak cocok dengan teknologi sekarang ini. Ya, innovation risk, ya, kerugian yang terjadi karena adanya perbaruan atau transformasi bisnis, sistem risk, ya, yang terjadi karena sistem, ya, bisa juga proses. Kemudian ada external event risk. Ini potensi kerugian yang terjadi karena exposure, ya, perusahaan terdiri dari 4, mulai dari reputational risk, ya, kerugian yang terjadi karena reputasi perusahaan. Ya, ada juga environmental yang terjadi karena perusahaan itu tidak memiliki kemampuan untuk misalkan mengelola polusi. Oke, disaster risk. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Ya, disaster risk, social risk, dan raw risk. Ya, disaster berarti ya karena bencana alam. Ya. Social risk di mana perusahaan itu tidak dapat menjaga hubungan. Oke, ada risiko hukum, ya, di mana perusahaan tidak memenuhi regulasi dan peraturan. Oke, kemudian hedging ini kita pernah pelajari di mana kondisi lindung nilai. Ya, hedging itu lindung nilai. Dan toolsnya itu bisa berupa options, bisa berupa forward. Oke, ada basis risk, ya, resiko karena adanya perubahan hubungan antara posisi resiko harga dan eh, harga dari instrumen itu sendiri. Oke, derivatif, familiar ya harusnya ya, derivatif, ya, sekuritas yang harganya itu akan mengikuti eh, underlying aset. Derivatif ini contohnya ada di IDX, ya, ada future exchange. Oke, ini benefit dari derivatif. Nanti kita akan lihat ya sebelum kita masuk ke setelah kita bahas option. Ya, option sudah familiar harusnya. Call option dan put option kita pernah pelajari di MK dan juga di uh, investasi portofolio. Jadi opsi itu instrumen derivatif yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu. Harga tertentu tersebut kita namakan sebagai exercise atau strike price. Oke, kemudian ada premiumnya. Ya, premium itu biayanya. Jadi kita exercise maupun tidak, ya, kita itu akan bayar premium.
Ya, dua jenis options, call options, kemudian ada put options. Oke, saya rasa cukup ya, sisanya nanti kalian coba eh, baca deh. Ya, untuk sementara sih saya belum dapat info dari Bu Reni ujiannya kapan. Ya,